kabar Sobat Bisik? Bijak asik sambil belajar. Kenalin pertama kali ini podcast kita. Perkenalkan nama saya Salsa Monica Margeta, bisa dipanggil Salmon. Dan hari ini kita kedatangan tamu Mas Febian. Halo. Halo Mas Febian. Tunggu aku ya. Hari ini bakal ada pembahasan yang sangat menarik nih Mas. Kita bakal bahas tentang tetap berada di dalam bidang periklanan dan bentuk. Nah, nggak jauh-jauh dari komunikasi nih Mas, karena bidang kita juga komunikasi di sini ya. Mas Febian ini adalah salah satu owner dari satu-satunya, mohon maaf, satu-satunya owner dari Locomotion Art Studio. Ya, ini Locomotion Art Studio ini juga berada di dalam bidang periklanan dan kreatif industri. Oke, nggak usah lama-lama ya Mas, langsung masuk ke pertama ya kita ya, pembahasan tentang digital marketing bagi pemula. Yeay. Apa nih pertanyaannya? Pertama kali kita mau tanyakan itu, digital marketing bagi pemula itu apa sih Mas, menurut Mas Febian? Digital marketing itu berasal dari dua kata yang jelas. Ya. Digital dan marketing. Digital itu adalah medianya, ya. Marketing itu sifat kerjanya. Berarti dapat disimpulkan aktivitas digital marketing adalah aktivitas pemasaran melalui medium digital. Yang kita tahu secara umum ada sosial media, ada marketplace, ada juga berbagai platform lain, misalnya YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Itu semua masuk dalam ranahnya digital marketing, website juga bisa, semacam itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa digital marketing adalah sebuah proses pemasaran yang dilakukan melalui medium digital. Sebenarnya ketika kita lebih tepatnya sebenarnya internet marketing mungkin ya. Ketika kita bicara digital marketing itu menurutku TV juga masuk, TVC gitu. Tapi ketika kita bicara internet marketing ya aku sebutin tadi. Itu jadi digital marketing, internet marketing itu segala sesuatu pemasaran yang dilakukan oleh medium digital. Seperti itu ya Mas. Terus kita tahu bahwa Locomotion Art ini juga berada di dalam digital juga. Gimana sih Mas awal mula Locomotion ini berdiri sampai sekarang ini? Ya, Locomotion itu sebenarnya awal itu kita nggak di advertising ya. Kita awal tuh di film malah di tahun-tahun sekitar 2010-2011 aku udah pakai nama Locomotion untuk berbagai proyek kreatifku ya. Ada fotografi, videografi, dan macam-macam lah. Itu aku udah pakai nama Locomotion, tapi dari 2016 aku mulai tertarik di dunia iklan, kemudian ya terus memakai nama Locomotion. Jadi Locomotion tuh kalau berdirinya mungkin muncul tuh di tahun 2010-2011, tapi menjadi perusahaan legal itu di 2016. Itu udah menjadi bentuknya CV ya, dari 2016 sampai hari ini gitu. Jadi awalnya lebih ke film, bergerak ke fotografi, videografi, terus ke iklan. Berarti baru iklan ini ya baru berapa tahun ini atau gimana nih Mas? Iklan dari 2016, 17, 18, 19, 2020, 2021, 6 tahun. 6 tahun main di iklan. Dulu masih bikin billboard, bikin branding activation, terus juga bikin iklan buat YouTube, terus sekarang udah merambah ke pengelolaan sosial media, konsultan branding activation, terus ke kreatif event kita juga melakukannya. Ya gitu kira-kira. Berarti Locomotion ini berkembangnya pesat banget ya Mas ya, dari film langsung ke advertising juga. Sebenarnya bukan berkembang jelas ya, tapi mencari jati dirinya itu yang lama dulu. Iya. Jadi dan besok nggak tahu akan jadi apa lagi juga nggak tahu. Tapi sekarang memang masih di ranah digital marketing ya. Tapi aku pikir itu sebuah proses ya, dari mulai memang aku awal suka bikin film,
habis itu ngerasa film nggak bisa aku lakukan setiap hari, terus belajar fotografi yang bisa dilakukan setiap hari, habis itu merambah ke video-video yang bersifat lebih komersil lagi, sampai akhirnya di periklanan yang terus aku benar-benar belajar dari banyak sumber untuk dari ngejudge dari pola pikir seorang filmmaker menjadi pola pikir seorang advertiser. Itu kan butuh apa ya, butuh waktu ya, dalam artian ketika kita bicara film, bicara video gitu, pola pikirnya berbeda dengan pola pikir sebuah iklan gitu. Bagaimana kita bisa mengangkat value sebuah produk dengan singkat, dengan cepat, berbeda dengan medium film ataupun video yang istilahnya kita punya durasi yang cukup panjang buat menceritakan sebuah value. Tapi ketika kita udah masuk ke dunia iklan, menurutku pribadi tantangannya secara kreatif lebih berat ya. Walaupun secara teknis mungkin ada sebagian yang lebih mudah, tapi dari segi kreatifnya aku merasa bagaimana menyederhanakan hal besar menjadi lebih light, menjadi lebih compact, sehingga dapat dinikmati secara estetikanya, dan secara konten bisa ditangkap dengan sangat cepat. Itu yang tantangan terbesarnya di situ. Dan akhirnya aku menikmati dan aku suka di iklan tuh akhirnya karena harus berpikir kreatif ya. Untuk perkembangan sendiri ini kan kita kan tahu Mas, agensi ini kita bekerja juga untuk klien. Nah, kalau itu Locomotion ini punya investor nggak sih? Nggak. Jadi Locomotion itu tumbuh dengan sangat natural gitu. Istilahnya waktu itu aku melakukan aktivitasku seperti biasa, membuat konten, iklan dan lain sebagainya. Di satu titik aku merasa aku butuh ada seseorang yang menemaniku untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan teknis tapi bukan kreatif. Akhirnya aku mencari satu staff buat jadi asisten editor. Kemudian tambah sibuk lagi dikit, aku cari staff satu lagi buat jadi asisten desainer. Karena awalnya aku melakukan semuanya sendiri gitu ya. Aku kebetulan bisa foto, bisa video, bisa desain, dibekali kemampuan public speaking yang cukup baik. Jadi akhirnya aku makin kesini itu semakin mengerucut ya, dalam artian semua masih aku lakukan sendiri. Tapi kemudian kayak aku introspeksi gitu ya. Introspeksi dalam artian Fabian ini lemahnya di mana dan kekuatannya di mana. Jadi perlahan kelemahanku itu aku bebankan ke orang lain. Makanya aku mencari staff ya. Dalam artian aku tuh ternyata orangnya nggak suka berdiam lama atau nggak suka melakukan pekerjaan yang sifatnya monoton misalnya. Nah, akhirnya aku dulu mencari awal tuh asisten desainer. Tugasnya dia, aku udah gambar sketsanya, dia bikin digitalnya. Gitu. Terus berarti kan waktuku jadi berkurang nih. Yang tadinya waktuku katakanlah 3 jam harus buat bikin sketsa jadi digital, 3 jam itu aku manfaatkan buat kegiatan yang aku lebih sukai. Misalnya apa ya, daripada 3 jam aku buat bikin ilustrasi vektor, mending aku manfaatkan buat membangun relasi atau jaringan. Gitu terus sampai hari ini tumbuhnya sangat natural, nggak pakai investor juga, jadi pure tumbuhnya Locomotion ya gini. Gitu. Ya, jadi teman-teman kita bisa tahu bahwa Locomotion pun bisa gitu loh tumbuh secara natural dan tanpa investor juga. Dan ya kan Mas, jadi kita nggak perlu secara susah-susah juga, yang penting kita mengetahui passion kita di mana, yang merambah di dalam dunia digital. Yes, betul. Pastinya teman-teman di sini mau tahu Mas, kita kan di sini digital marketing kan, digital ini ada platform. Nah, pengukuran platform ini nih berkembang ini secara natural kan tadi. Ini ada permintaan klien sendiri atau Locomotion punya misi tersendiri Mas dalam perkembangannya? Ini hal basic yang selalu aku sampaikan ke teman-teman di Locomotion, bahwa
selaku kreatif agensi, kita adalah sebuah perusahaan yang membantu seorang brand owner atau sebuah brand untuk mewujudkan visinya dalam kegiatan pemasaran digital. Jadi kita hanya bukan hanya memberi masukan ya, tapi batasan kita adalah pertama memberikan saran, yang kedua mengeksekusinya, yang ketiga melaporkan perkembangannya. Jadi segala sesuatunya harus benar-benar didiskusikan dengan si klien. Klien maunya apa, medium yang mau dipakai apa. Katakanlah mediumnya yang mau dipakai YouTube, Facebook, Instagram, sama TikTok misalnya. Tapi di situ ada pertimbangan lain juga. Katakanlah kira-kira yang mau di-push di bulan ini di mana? Oh, bulan ini di Instagram Mas. Mungkin 2-3 bulan ini kita main di Instagram. Yang lain tetap dirawat tapi light aja. Kita banyak di Instagram. Kemudian nanti bulan selanjutnya ada perkembangan tertentu, Mas kayaknya TikToknya mulai loyo, kita geser ke TikTok dulu misalnya gitu. Jadi kalau aku bilang kreativitas tanpa strategi itu cuma sekedar seni. Tapi ketika kreativitas bertemu dengan strategi, itu namanya pemasaran digital. Gitu ya. Jadi semuanya harus berdasarkan keputusan bersama. Tapi kita nggak cuma manut, karena istilahnya perusahaan bayar kami mahal buat bantuin mereka, bantuin termasuk memberikan saran. Jadi kita nggak manut 100%, tapi juga ketika ada sesuatu yang menurut kami penting, itu juga kami sampaikan ke perusahaan. Katakanlah, gimana kalau kita geser ke TikTok karena TikToknya mulai loyo, Bu, tapi Instagramnya performanya lagi bagus-bagusnya nih. Ketika kita tiba-tiba stop, takutnya menurun lagi. Ketika menurun naiknya susah. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu juga yang harus kami sampaikan gitu, berkaitan dengan tools apa aja yang mau dilakukan untuk kegiatan digital marketing. Tadi kita bicara tentang pemasaran ya Mas Vivian, yang pemasaran ini kita bekerja untuk klien dan kita juga memberikan saran kepada klien ini ya. Dan kita berbicara tentang sellingnya itu tadi, pemasaran itu tadi, akan ada teman-teman di sini juga mau memulai digital marketing ini kan bingung Mas, mau mulainya itu dari mana, bingung, mahal nggak sih gitu loh, ini perlu biaya nggak sih. Nah di dalam perbandingan ini, iklan ini, dalam periklan ini, itu mulainya gimana Mas? Apakah kita harus mulai dari door to door? Ini loh kita punya agensi ini nih, mau nggak gabung sama kita atau gimana nih Mas? Gini, jadi sebagai seorang pebisnis pada umumnya ya, bisnis apapun, itu nek dolanmu kurang adoh, mulihmu kurang bunyi, kuwi aja berharap dapat klien. Itu. Buat teman-teman yang masih suka geleleran di kosan, nggak ngapa-ngapain, males gitu ya Mas? Ya ini aja lah, nggak usah mimpi jadi pengusaha ya, jadi karyawan aja lah gitu. Tapi jadi gini, semuanya itu basicnya dari relasi ya, kekuatan orang dalam ya. Jadi gitu. Jadi ketika mumpung teman-teman masih muda, entah besok mau jadi seorang kreator, punya agensi atau jadi apapun, diusahain sejak semester 1 kuliah, ketika waktu kalian sudah sangat fleksibel di mata orang tua tuh, mainlah sejauh-jauhnya, bertemanlah dengan banyak orang. Jadi pribadi yang baik tentunya, jangan macem-macem gitu, karena track recordmu atau masa depanmu itu sebenarnya dimulai dari hari ini gitu. Ketika kamu udah punya teman yang banyak, nananina, kamu dipercaya banyak orang, dan kamu punya bisnis apapun, aku sekarang buka kreatif agensi nih, oh ya Bu, aku tolong nih kafeku dibantuin pengelolaan sosial medianya. Karena sekarang ini ya perlu disadari betul bahwa seorang klien akan lebih percaya kepada brand ownernya dibanding dengan layanannya. Misalnya kayak di Locomotion kalau misalnya mungkin aku tiba-tiba menghilang terus aku nggak ngetok di publik, orang nggak tahu itu siapa, dan pasti orang ketika dapat tawar dari Locomotion, orang nggak akan notice ya. Tapi ketika itu maju bawa namaku gitu, oh ini punya Mas Fabian, oh Mas Fabian yang itu ya, iya, oh aku pernah ketemu gitu kan,
ada sebuah relasi sebelumnya yang sudah terbangun. Jadi ketika dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Locomotion, dia akan melihat juga ownernya siapa nih. Ownernya Fabian. Selama ini temanku banyak temenan sama Fabian. Proyekan foto beres, video beres, ini beres, masa kerjaan sama aku nggak beres gitu. Beda ketika ownernya nggak muncul, orang kan mungkin sopo, pertanggungjawabannya gimana, api apa nggak tahu. Tapi ketika perusahaan memilih buat sama Loco, itu kan dia pasti lihat ownernya siapa dulu nih, atau petingginya siapa aja nih, di tataran atasnya siapa nih. Ketika udah kelihatan baru, oh ini orang-orangnya bertanggung jawab, baru masuk ke karya, lihat karyanya gimana, portofolionya gimana. Tapi perlu disadari betul bahwa sekarang seorang brand owner tidak bisa bersembunyi di balik brand, harus muncul. Jadi saran buat teman-teman ketika mau membangun bisnis digital atau bisnis apapun, yaitu harus punya teman yang banyak dulu, harus punya track record pribadi yang bagus dulu. Masalah modal ya modal utama paling gede itu loh, ya modal paling gede ya modal sosial. Ketika ditanya modal materi lain, aku dulu mulai Locomotion itu nggak punya laptop, nggak punya kamera, cuma punya komputer, at least nggak mobile. Terus cara aku buat presentasi ya masih pakai mulut aja, karena yang punyanya cuma komputer, masa komputer dibawa kemana-mana. Tapi lama-lama tumbuh kan. Jangan berpikir sesuatu yang langsung besar dulu gitu kan. Kalau aku dari dulu, dari zaman masih kecil lah, udah pribadiku dari kecil ya. Aku sangat suka memanfaatkan waktuku untuk membantu orang lain, apapun itu. Ya, jadi dari istilahnya gini, zaman kuliah pulang kuliah kan nggak ngapa-ngapain. Dibanding nggak ngapa-ngapain, aku mending ngomong sama kakak angkatanku, Mas, ada syuting aku ikut ya. Rasa dibayar. Apa Mas, ono tugas kuliah, syuting aku dijak ya. Dengan begitu, satu secara sosial aku udah menanam tuh, ya kan, berjejaring dengan kakak angkatan. Terus itu dari sosial. Dari segi peningkatan kapasitas diri, jam terbang syutingku jadi tinggi banget, karena hampir seminggu sekali pasti syuting film, gitu kan. Habis itu secara keuangan juga semakin sehat, karena ketika bantuin kakak angkatan syuting dipakani minimal, dikasih makan, dikasih rokok, walaupun nggak dikasih duit. Tapi kan daripada aku cuma di kosan, nggak ngapa-ngapain, nonton bokep mungkin, kan, di kosan beli rokok beli sendiri, makan beli sendiri. Mending waktuku buat bantuin kakak angkatan, secara sosial dapat, secara ilmu dapat, secara keuangan juga aman, makanku sama rokokku aman. Dan itu aku lakukan terus menerus, bahkan sampai hari ini gitu. Banyak juga kok proyeknya Loco yang tapi kelasnya ada beda. Kalau dulu kelasnya adalah kakak angkatan. Kalau sekarang kelasnya mungkin dia senior di bidang tari. Mas Fabian, kita mau ada acara ini nih, pameran di Belanda. Kita mau bikin video art tari. Locomotion bisa bantuin enggak ya? Tapi ini kita enggak punya dana banyak. Cuma punya dana buat rentalin alat. Mas Fabian mau bantu enggak? Berangkat. Gitu. Jadi levelnya udah beda. Kalau dulu kakak angkatan, habis itu naik lagi ya. Sekarang jadi yang levelnya yang di atasku gitu loh, yang lebih besar dari kakak angkatan gitu. Tapi itu kan tumbuh karena karena melakukan terus gitu. Gitu. Jadi modalnya yang penting modal sosial. Peralatan dulu aku nggak punya apa-apa, komputer tok. Gitu. Bahkan itu tuh dikenakan, kita kan ngertinya kan kalau digital marketing ya taunya ya harus punya laptop, harus punya alat-alat, harus punya apa segala macam. Tapi Mas Fabian di sini bisa loh tanpa ada modal yang gede banget gitu, teman. Ada modal sosial itu ya, Mas. Modalnya jelas modal sosial yang paling utama. Relasinya itu. Dan jujur aja ke klien tuh. Bro, bantuin aku ini dong, bikin konten Instagram gitu kan. Mbak, Mas, aku bisa nih bantuin, tapi aku nggak punya alat. Ada solusi nggak? Aduh, piye yo? Kan pasti dia juga bantu mikir nih. Kalau ngerental alat berapa sih? Gitu. Kan pasti dia akan bertanya. Gitu kan. Dan jangan mengharapkan bayaran gede dulu lah. Bayaran itu terbentuk karena ini kok kredibilitasmu, karena integritasmu, karena kualitasmu. Ada saatnya kok orang menghargai itu. Sampai hari ini pun itu, aku nggak kayak buat aku pribadi ya akhirnya. Aku nggak pernah mematok angka sama sekali. Biasanya ketika katalah jadi pembicara, terus jadi fotografer, tapi yang aku pribadi ya, bukan yang Loco udah ada price listnya nih. Tapi kalau aku pribadi,
ketika orang ngajak aku pribadi buat Mas bantuin aku syuting jadi sutradara gitu. Oh ya siap. Aku nggak pernah ngomongin angka, mesti Mas fee-nya berapa? Dia manut working budgetmu aja berapa dan dia akan menyodorkan angka. Dan selama ini angka yang mereka sodorkan pasti buat aku puji Tuhan sebesar ini ternyata. Jadi apa ya? Orang menghargaimu akan sepadan kok dengan sepadan dengan apa yang prestasi yang kamu capai. Kadang-kadang katakanlah ya, ada proyekan gitu aku mikir alah sebut aja alah paling 2 juta. Tiba-tiba aku lihat invoice yang diajuin ke aku 5 juta misalnya gitu. Itu kan aku nggak minta gitu loh. Cuma emang udah kayak ada angan-angan biasanya sih sekitar 2 juta. Tapi tiba-tiba ada yang nawarin segini. Oh iya nggak apa-apa. Jadi ya itu percaya kualitasmu menentukan hargamu. Keren. Begitu Mbak. Minum dulu Mas ya apa? Aku malah tertariknya itu bisa dari sosial itu tadi. Ya. Locomotion tuh pakai influencer nggak sih Mas? Waduh itu tadi. Kan ada ini kan, kita kan masuk ke Instagram nih. Pasti kan ada ini selebgram nih ya. Nah itu tuh apakah Locomotion juga pakai mereka untuk mempromosikan brand yang sedang minta bantu untuk Locomotion kerjakan atau gimana? Jadi ketika kita berbicara pemasaran digital, itu hanya salah satu bagian kecil banget dari yang namanya proses branding. Jadi ada proses branding nih, gede ya. Terus ada bagiannya salah satunya adalah mengkomunikasikan brand. Mengkomunikasikan brand salah satunya bagian terkecilnya adalah digital marketing. Dalam digital marketing atau dalam proses komunikasi macam-macam itu kita harus lihat dulu nih brand besarnya itu seperti apa. Udah ketemu nih brand besarnya seperti apa, target audiensnya seperti apa, terus kita pikirkan lagi pola komunikasinya yang cocok untuk menjangkau target sasaran. Itu akan di breakdown untuk kebutuhannya apa aja. Oh, butuh foto yang kayak apa, butuh captionnya kayak apa, butuh iklan yang kayak apa, ditargetkan ke siapa, demografinya seperti apa, butuh influencer pun yang seperti apa spesifik, nggak boleh sembarangan asal followersnya banyak terus followersnya banyak terus dijadiin influencer. Kan nggak gitu cara pikirnya. Tapi kita lihat dulu brand besarnya seperti apa, terus strategi buat mengkomunikasikannya ke audiens seperti apa gitu. Jangan sembarangan pilih influencer. Kalau sembarangan pilih influencer, brand besarnya akan rusak. Bayangin misalnya tiba-tiba aku pegang brand hijab gitu. Terus karena Nela Karisma followersnya banyak, aku pakai selebgram Nela Karisma buat mempromosikan produk hijab. Apakah relate? Apakah brandnya akan menjadi bagus? Tentunya tidak, gitu kan. Jadi ketika kita milih influencer itu harus relevan dengan si brand yang sedang kita bangun. Peran influencer jelas ada gitu, tapi itu tadi jangan sembarangan karena ketika kita sembarangan pakai influencer dampaknya akan buruk juga. Karena si influencer itu harus mampu merepresentasikan si brand. Gitu. Wah, pengalaman banyak sekali ya guys, aku sampai tidak bisa berkata-kata. Jadi teman-teman, ternyata kalaupun kita pakai influencer pun kita harus menyesuaikan dari influencernya ini dan tentang brand apa yang kita mau promosikan itu tadi ya Mas Febian. Betul. Oke, kita masuk ke mitos atau fakta nih Mas. Jeng. Ya, jadi kita Mas Febian tadi kan cerita kalau misalnya Nela Karisma dipromosikan dengan brand hijab, ya kan? Itu termasuk clickbait nggak Mas? Ya termasuk itu. Tiba-tiba siapa ya katakanlah Nela Karisma sekarang berhijab gitu. Itu clickbait. Iya. Boleh nggak itu Mas? Ya boleh. Kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak? Karena kan tujuannya adalah memancing interaksi. Iya. Sekarang ya kalau kita nggak main clickbait, siapa yang akan lihat? Oh, jadi aman aja Mas itu Mas? Aman-aman aja. Aman-aman aja. Banyak kok yang melakukan, kami pun melakukan juga. Gitu. Katakanlah tiba-tiba Locomotion bikin promo foto produk bayar seikhlasnya.
Nah, itu kan pasti sebenarnya bintangnya banyak banget tuh. Iya. Gitu. Itu penting karena itu salah satu strategi komunikasi lewat tulisan. Elemen-elemen dalam iklan ada visual, ada iklan, ada tulisan, visual dan tulisan. Tulisan sendiri ada strateginya, visual sendiri ada strateginya. Clickbait itu termasuk salah strategi. Cukup ampuh dalam pembuatan konten. Gitu. Aman ya berarti ya? Aman. Aman guys. Kita bisa bikin clickbait. Tapi kalau misalnya kayak gini mas, ini ada nih ya produk sabun nih. Wah putih dalam sekejap atau gimana gitu, termasuk clickbait? Termasuk clickbait. Tapi gini, clickbait itu sangat umum di dunia secara universal ya. Mau di Amerika, di India, di Kamboja, Thailand, semua orang advertising juga melakukan itu. Sayangnya di Indonesia netizennya tuh nggak rajin baca. Jadi mereka coba baca judul besarnya, terus membuat kesimpulan sendiri. Nah itu yang dimanfaatkan orang-orang sepertiku untuk melakukan itu. Padahal ketika orang membaca, oh putih dalam sekejap, asal kamu punya darah keturunan Tionghoa. Waduh. Asal kamu tinggal di rumah ber-AC, keluar rumah selalu pakai mobil, dan kamu beraktivitas di dalam kantor ber-AC, kan gitu. Jadi clickbait asal disertai dengan penjelasan yang detail, nggak masalah. Yang namanya juga judul gitu kan. Judul apa ya? Kadang-kadang orang bikin novel pun judulnya terakhir sendiri. Karena apa? Harus merangkum sebuah kata yang bagus dan memancing orang buat membaca kan seperti itu. Begitu Mbak. Jadi boleh-boleh aja asal bertanggung jawab dan nggak jauh-jauh banget. Jadi Nela Karisma sekarang memakai hijab dalam acara fashion show apa? Itu kan nggak masalah juga. Tapi Locomotion pernah mas bikin clickbait yang kayak gitu, yang contohnya gitu loh. Contohnya apa nih? Locomotion pernah buat kayak gitu? Pernah sih waktu itu. Jadi waktu kita ada klien brand ini ya, brand aparel motor ya. Baju motor gitu. Clickbaitnya gini. Besok kami akan buka bengkel custom di Jogja. Itu clickbaitnya. Padahal besoknya nggak besok ini ya, besok-besok kalau udah ada dana gitu. Kan nggak masalah juga. Toh di kalimat saja dijelaskan bahwa kami rencananya mau gini. Doakan semoga lancar tahun depan, nina gitu. Tapi salah satu cara buat orang mau membaca tulisan kita yang lain. Berhasil itu mas? Berhasil, banyak yang komen juga, ada yang banyak yang nggak baca caption asal di daerah mana kan langsung langsung tertipu ya. Tertipu in a good way ya. Aku juga di sini sangat mengapresiasi banget Mas Febian di sini nih. Dalam dunia periklanannya juga, dengan brandingnya juga. Aku berdoa semoga Mas Febian selalu sukses. Di sini kita bareng-bareng di sini, mari kita belajar tentang dunia marketing ini. Untuk teman-teman yang cari Instagramnya Locomotion, namanya ada di @locomotionart. @locomotionart dan Instagramnya Febian? @febianpamor. @febianpamor. Jangan lupa di follow ya guys. Ikutin kegiatannya Locomotion Art ini apa aja sih. Juga kalian juga bisa belajar tentang Locomotion. Mereka lagi ngerjain apa aja. Kalau sekarang ini lagi apa nih mas? Kerjain apa nih? Banyak ya? Banyak. Ya kan di Locomotion ada kerjaan yang sifatnya kontrak per 6 bulan. Ada juga kerjaan yang sifatnya temporer. Misalnya kerjain branding. Kita sekarang lagi ngerjain branding salah satu restoran di Banyuwangi. Terus besok pagi ada syuting juga. Terus malamnya kita langsung dengan beberapa tim Locomotion akan bergerak ke Purwokerto. Di Purwokerto akan ada pembukaan salah satu tempat kreatif hub dan kreatif event itu namanya Heterospace Banyumas. Locomotion akan buka stand di situ untuk konsultasi branding. Terus aku dapat jatah satu kelas buat ngobrolin tentang sosial media marketing gitu. Ya lumayan. Iya. Muter-muter. Iya. Tahu saya juga Locomotion banyak kegiatannya juga. Ya. Full guys. Dan sobat bisik jangan lupa tetap pantengin terus ya YouTube Pupuk of Kartala karena kita akan ngobrol sama narasumber-narasumber keren lainnya. Sampai jumpa.